antar pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali pecah. Kapolsek Medan Belawan menjadi sasaran lemparan batu pelaku tawuran. Prosesi pemilihan paus baru atau konklav dimulai hari ini. Selamat malam pemirsa, tawuran antar pemuda di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali pecah. Kapolsek Medan Belawan AKP Ponijo yang tengah meredam aksi tawuran menjadi sasaran lemparan batu pelaku tawuran. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Hujan batu dan tembakan petasan mewarnai aksi tawuran antar dua kelompok pemuda di kawasan Jalan Stasiun, Kelurahan Belawan, 1 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda yakni pemuda kawasan Belawan 1 dan pemuda kawasan Belawan 2 saling adu kuat di badan jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan. Dalam aksi tawuran ini, Kapolsek Medan Belawan AKP Ponijo yang tiba bersama personilnya untuk meredam aksi tawuran menjadi sasaran lemparan batu hingga menyebabkan wajah Kapolsek mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Angkutan Lautan Belawan. Warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran ini sebab mengganggu ketenangan dan merusak rumah masyarakat. Bang, ini meresahkan bang, karena kita mau pergi kerja juga kita takut bang. Terus kita mau pulang kerja juga takut, mau aktivitas lain kita juga takut bang. Karena itu anak-anak memang meresahkan anak-anak tawuran. Bang, ada korban jiwa tadi bang? Kalau korban jiwa ada beberapa bang, ada yang terkena anak panah juga, ada beberapa yang luka-luka juga. Termasuk Kapolsek juga tadi luka-luka bang. Aksi tawuran meredah saat puluhan personil Polres bersama masyarakat memukul mundur dua kelompok yang bertikai. Sebelumnya Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan juga turut menjadi korban kebrutalan pelaku tawuran hingga dihukum nonaktif dari tugasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penembakan remaja hingga tewas yang diduga dilakukan Kapolres Belawan. Polda Sumut juga menonaktifkan jabatan Kapolres Belawan untuk mempermudah proses investigasi. Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus pasca penembakan seorang remaja hingga tewas yang diduga dilakukan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Oloan Siahaan. Tim khusus terdiri dari petugas Irwasda, Propam, Direskrimum, dan Datlanfor. Polda Sumut telah menggelar olah TKP dan pastikan penyelidikan akan dilakukan secara transparan. Polda Sumut juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menonaktifkan AKBP Oloan dari jabatannya agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan AKBP Oloan juga akan melibatkan Kompolnas. Jika AKBP Oloan memang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bedanya. Untuk itu kami memohon melaporkan dulu kepada Mabes Polri untuk bisa memeriksa Kapolres secara transparan dan meminta restu dulu dari Mabes Polri untuk bisa nonaktifkan dulu Pak Kapolresnya, diperiksa dulu ya, karena ini kita kan harus transparan ya, jangan mengganggu dahulu Kapolresnya untuk melakukan pemeriksaan. Ini demi transparansi. Ada satu SOP yang jadi pegangan bersama ya, terkait bagaimana penggunaan senjata api, ya bagaimana termasuk ancaman dan sebagainya, yaitu nanti kami akan teliti dengan detail sehingga kita bisa mendudukkan persoalannya di mana. Kalau ada ancamannya karena apa? Ya, kalau memang ada ancaman, tindakannya kayak apa? Berikutnya, kalau ada tindakan terukur ataukah tidak? Kalau sudah terukur, bagaimana akuntabilitas pertanggungjawabannya?
Misalnya dalam konteks yang paling ujung akuntabilitas pertanggungjawabannya itu apakah ada pelaporan penggunaan senjatanya misalnya. Habis digunakan dia dilaporin enggak, pelurunya berapa, sidik jarinya gimana dan sebagainya. Lah itu ada semua. Lah itu ya nanti juga kami akan dalami. Penembakan yang dilakukan Kapolres Belawan terjadi saat aparat membubarkan tawuran yang terjadi di simpang kantor Camat Belawan. Tawuran semakin memanas di mana para pelaku melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan yang ditumpangi Kapolres Pelabuhan Belawan. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan. Naas tembakan yang diduga dilepaskan Kapolres Belawan mengenai 2 remaja pelaku tawuran, di mana salah satunya meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar dan Amin Rashid, iNews melaporkan. Dituduh sebagai penculik anak seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan sejumlah warga. Usai dilerai oleh pihak desa, ternyata penganiayaan hanya karena salah paham dan polisi menangkap pelaku penganiayaan. Rekaman video amatir memperlihatkan seorang nenek tengah dianiaya warga kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sambil diadili di rumah warga, nenek ini mendapat penganiayaan akibat dicuriga menculik seorang anak kecil. Menurut cerita yang beredar, awalnya sang nenek meminta tolong kepada seorang anak untuk menunjukkan jalan. Namun usai menolong si nenek, anak tersebut malah berlari ketakutan hingga mengundang perhatian warga yang mengira anak itu akan diculik. Aksi berhasil dilerai setelah pihak RT, RW, dan desa tiba di lokasi kejadian. Menurut kepala desa, penganiayaan diduga hanya karena salah paham, karena sosok nenek kini cukup dikenal oleh warga sekitar. Jadi udah pada tahu lah nenek itu orang pada reksa. Cuman mungkin kebetulan yang melakukan pemukulan itu tidak tahu bahwa itu benar orang pada reksa. Gitu. Usai dianiaya, nenek menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur, sementara petugas kepolisian berhasil menangkap salah satu pelaku pemukulan sang nenek. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman mengunjungi korban kecelakaan di RSUD Citro Wardoyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Latif menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Wakapolda beserta jajarannya meninjau langsung 3 rumah sakit yang merawat korban kecelakaan Purworejo, seperti Rumah Sakit Islam Purworejo, Rumah Sakit Citro Wardoyo, dan Rumah Sakit Cokronegoro. Wakapolda mengatakan akan mendampingi setiap satu korban dengan 1 polisi dan akan berkoordinasi dengan Polres Magelang. Sakit Citro Wardoyo ini ada 6 korban semuanya meninggal dunia, 1 prihatin dan 1 luka berat. Sopir, jadi ada 5 yang meninggal, 1 luka berat, yaitu sopir daripada truk. Untuk sementara kita rawat sebaik mungkin untuk agar bisa selamat. Dan ini nanti kita akan menuju ke Cokronegoro, yaitu ada 6 korban yang informasi sudah meninggal dunia, tapi akan kita lakukan pengecekan lebih lanjut. Dan di sini kepolisian akan mendampingi 1 korban, akan kita dampingi 1 polisi sampai dengan kita koordinasi juga dengan Polres Magelang untuk yang berada di rumah sana, rumah kita. Kita akan lakukan. Ya, diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk bermuatan pasir menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat. Akibat kecelakaan ini 11 orang meninggal dunia. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu siang. Korban meninggal dunia menjadi 11 orang setelah 1 dari 6 orang yang luka-luka akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan.
Polisi menyebut dugaan sementara truk mengalami gagal fungsi rem atau blok saat melintas di jalan menurun. Kronologisnya dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan itu. Meninggal di isak tangis keluarga mewarnai kedatangan dan pemakaman salah satu korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Bahkan salah satu keluarga korban sempat pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan atas tragedi yang menimpa keluarga mereka. Suasana duka dan isak tangis saat kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Medut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Ternyata malah hari ini anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan penyayang. Orang hebat. Orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Dua terdakwa kasus prostitusi kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ayu semalam segera kembali usai jeda.